Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Miftahul Huda yang dimuliakan Allah, Pak Dr. Suwardi, Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara, orang tua kita Pak Haji Andi Yusuf, beserta seluruh para sesepuh dan segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Huda yang dimuliakan Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir di masjid yang indah dan megah ini, salah satu rumah Allah yang ada di bumi. Segenap bangsa Indonesia hari ini memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tepat hari ini kita berada tanggal 17 Agustus 2025. 80 tahun sudah kita menjadi bangsa yang merdeka. Setelah kurang lebih 3,5 abad kita dijajah oleh bangsa asing. Orang-orang tua kita tidak tinggal diam. Mereka rela mengorbankan harta, darah, dan nyawa. Yang punya harta, korbankan hartanya. Yang punya tenaga, korbankan dengan tenaganya. Korbankan dengan ide dan pemikiran yang cerdas. Kita memang tidak punya apa-apa, hanya bermodalkan bambu runcing dan doa. Ternyata sangat ampuh mengalahkan tank baja. Bambu runcing dan doa itu sanggup mengalahkan senjata yang canggih. Semua itu adalah karena kekompakan kita. Tidak merasa rugi ketika mereka datang ke medan juang. Mereka tidak takut mati, meninggalkan keluarga di rumah. Apa yang bisa dia berikan untuk bangsa ini? Hanya satu tujuan, supaya anak cucunya ke depan menjadi bangsa yang merdeka. Sekarang ini kita sudah merdeka. Merdeka ya Bu? Merdeka belum? Sudah. Oleh karena itu setelah kita merdeka, hari ini tepat 80 tahun kita memperingati proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, kita syukuri nikmat kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada segenap bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Qasas ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard
wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin, dan kami hendak memberikan anugerah kemerdekaan kepada orang-orang yang tertindas dan terjajah di muka bumi. Kami hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Yakin kita, siapapun orang yang tertindas, orang yang terjajah, orang yang terzolimi, maka dia bakal mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan anugerah Allah. Disadari betul oleh para pendahulu bangsa ini, oleh para orang-orang tua kita, bahwa kita merdeka adalah atas pertolongan, atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga di sana ditegaskan, ada yang hafal enggak? UUD 45 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa artinya apa? Pendiri Republik ini menyadari betul kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan hanya semata-mata jerih payah perjuangan orang-orang tua kita, bukan hanya sekedar jerih payah pengorbanan para pejuang, tetapi lebih dari itu adalah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambu runcing lawan tank baja menang bambu runcing. Kadang-kadang pisang goreng menang lawan pisau. Ketika Allah memberikan pertolongan, tidak ada yang mustahil. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh mentang-mentang so hebat, so kuat. Bisa jadi orang yang kuat dengan persenjataan yang lengkap, dengan harta yang berlimpah ruah, kalah dengan orang yang tidak punya apa-apa. Salah satunya adalah ketika orang itu teraniaya, ketika orang itu terzolimi, maka Allah lebih gampang memberikan pertolongan. Ini syarat saya ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada orang yang menzolimi, balaslah kezoliman itu dengan kesabaran. Ketika dijahatin orang, jangan balas dengan kejahatan, balaslah dengan senyuman dan kesabaran. Karena itu Allah lebih cepat memberikan pertolongan. Bangsa Indonesia kalau tidak ada yang berusaha, semuanya terdiam, hanya menunggu keajaiban dari langit, sampai hari ini belum tentu kita merdeka. Dulu orang tua kita, para pejuang, para pahlawan, tidak hitung-hitungan.
Tidak hitung-hitungan, kalau saya nanti keluar ikut berjuang, nanti saya mati, istri saya jadi janda, anak-anak saya jadi yatim piatu. Tidak hitung-hitungan untung rugi. Hanya satu hitungannya, bagaimana dia perang mengusir penjajah. Tujuannya apa? Supaya negeri ini merdeka, supaya anak cucunya yang akan datang itu menjadi bangsa yang tidak lagi dijajah. 80 tahun yang silam merdeka. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah memperingati proklamasi kemerdekaan. Tadi malam alhamdulillah banyak yang berdoa di masjid, di musola, kumpul orang doa mendoakan pahlawan bangsa yang telah gugur di medan pertempuran. Siapa mereka itu? Saudara kita bukan? Saudara kita. Dulu ada engkong kita mungkin. Kita ini kan turunan berapa dari engkong? Banyak dulu, 3,5 abad dijajah, pasti di sana ada kakek nenek kita, kakek buyut dan seterusnya, pasti ada di sana. Seluruh orang Indonesia ikut berjuang, tidak ada yang diam. Baik yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya berjuang. Berjuang dengan tenaga, pikiran, berjuang dengan harta, dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka tidak enak dijajah. Yang kedua, kita mempertahankan kemerdekaan. Setelah kita bersyukur kepada Allah, menjadi bangsa yang merdeka, kemudian mari pertahankan kemerdekaan ini. Jangan sampai kita dijajah lagi oleh bangsa asing. Gak mungkin orang asing kembali menjajah Indonesia. Indonesia ini negeri yang begitu kuat. Rakyatnya 270 juta, sekarang lebih 1. TNI, Polri, ulama, umaro bersatu padu mempertahankan Republik Indonesia tercinta. Tidak mungkin ada bangsa lain yang akan menjajah Indonesia secara fisik. Tetapi penjajahan dalam bentuk lain tidak pernah berhenti. Sampai hari ini kita masih tetap dijajah oleh bangsa asing. Penjajahan ekonomi, ya. Yang lebih mencolok adalah penjajahan kebudayaan yang nyata-nyata di depan mata kita. Kita ini setiap hari dijajah oleh orang lain. Apa lihat? Apa yang terjadi sekarang? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berakhlakul karimah, bangsa yang beradab, sopan santun, dijajah perlahan-lahan. Bagaimana memecah belah bangsa Indonesia? Karena kekuatan Indonesia adalah al-ittihad asasun najah. Persatuan dan kesatuan adalah asas keberuntungan. Bagaimana persatuan kita diporak-porandakan. Ulama, umaro, rakyat, generasi muda, generasi tua. Ini kekuatan besar bangsa Indonesia. Jajah, tawuran,
Itu bentuk penjajahan. Anak-anak muda kita yang sering tawuran antar RT ada, meningkat tawuran antar RW, meningkat lagi tawuran antar kelurahan, dan yang paling aneh itu adalah tawuran lebih banyak dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini jelas. Banyak setiap Ramadan ada posko-posko. Ya, polisi bikin posko di mana-mana bersama pengurus RW, ada masyarakat untuk menangkal tawuran yang biasa dilakukan anak-anak kita di bulan Ramadan. Dan ternyata yang tawuran itu adalah anak-anak yang usianya belasan tahun. Kalau tidak ada sutradara yang mengatur, gak akan terjadi. Saya berani bilang begitu. Kenapa? Sebab tawurannya di chattingan dulu, WA group, janjian dulu. Masa tawuran janjian? Ada WA-nya, ada grupnya. Dulu mah orang berantem ketemu, ya ngotot-ngotot, tonjok-tonjokan, langsung spontan. Wah, spontan tuh. Saking semangatnya nih. Dulu tawuran itu spontan, berantem kita, ngotot-ngototan, berantem pukulan doang. Sekarang ini berantem ada yang sampai mati, pakai senjata tajam. Ini penjajahan terhadap bangsa kita yang dimulai dari anak-anak muda kita. Kalau anak-anak muda kita sudah diracuni dengan tawuran, dengan narkoba, dengan minuman keras, ini melemahkan kekuatan bangsa Indonesia. Kekuatan Indonesia terutama adalah kekuatan dari agama. Kekuatan bangsa Indonesia adalah kekuatan dari bidang agama. Indonesia memang bukan negara agama. Ya, saya ulangi lagi. Indonesia adalah bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara orang yang beragama, sehingga tidak ada tempat di Indonesia bagi orang yang tidak beragama, ateis, PKI. Tidak ada tempat di bumi Indonesia. Tidak ada tempat orang yang anti Tuhan. Maka nggak bebas Indonesia. Bagaimanapun Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kehidupan beragama subur. Kehidupan umat beragama demikian sangat luar biasa. Di Indonesia pengajian lebih banyak. Jam berapa mau ngaji? Ada. Subuh udah ngaji. Tarjuhur ibu-ibu ngaji. Habis asar ngaji. Ada yang habis maghrib ngaji. Habis isya ngaji. Ada yang tengah malam ngaji, jam 12 malam mulai sampai subuh. Tuh, negeri kita luar biasa. Itu yang formal, terjadwal. Belum lagi ada kajian-kajian yang khusus, spontan. Mau nyunatin anak, ngaji. Mau nikahin anak, bikin pengajian. Pindahan rumah, bikin pengajian. Nempatin rumah baru, pengajian.
Pengantin baru pengajian. Kawin lagi enggak itu mah ya, diam-diam. Kawin kok diam-diam. Saya enggak setuju. Nikah siri. Apa meneh? Sir itu kan rahasia. Masa nikah rahasia? Nikah mah kayak Nabi begini, a'linun nikah, umumkan pernikahan itu hadis Nabi. Ya Bu, umumkan ya. Jadi kalau ibu dan suaminya pengen kawin lagi, bolehin aja. Tapi umumkan ya, masukin di Facebook, Instagram. Apalagi suaminya pejabat, umumkan ya. Gak pakai siri-siri, rahasia. Karena nikahnya rahasia, kawinnya juga rahasia. Punya anak rahasia. Ini yang bahaya. Islam itu bahaya. Kalau punya anak, dirahasiain anaknya bahaya. Ini melanggar syariat. Kalau seorang bapak punya anak, dirahasiain, melanggar syariat. Kenapa dirahasiain? Bab nikahnya pun rahasia. Rahasia dari mana? Dari bini tua. Takut ketahuan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi mempertahankan kemerdekaan, jaga anak-anak kita. Ya. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan dengan amaliyah nyata, dengan karya nyata di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita ini adalah orang-orang yang baru pandai memakan jasa. Jasa siapa? Jasa orang tua, jasa para pahlawan yang telah memerdekakan republik ini. Kita tidak ikut berjuang, tidak pegang bambu runcing, tidak turun ke lapangan, tidak korban harta, tenaga, dan pikiran. Kenapa? Sebab kita belum lahir. Belum ada kan 80 tahun sini? Belum ada. Kita ini muda-muda masih ya. Lo lahirnya sebelum merdeka baru tua. Yang lahir setelah merdeka ini adalah generasi-generasi muda semua. Kenapa? Kenapa dibilang muda? Gua lahir udah merdeka. Nggak ikut berjuang berarti ibu masih muda. Jangan pernah bilang kita sudah tua. Lemas terus nanti. Ya, jangan pernah bilang saya sudah tua. Katakan saya masih semangat. Merdeka. Masya Allah. Mengisi kemerdekaan ini dengan amaliyah nyata, hidup bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu namanya mengisi kemerdekaan dengan memberikan manfaat. Hidup harus bermanfaat. Yang jadi bapak bermanfaat buat istri dan anak-anak. Yang jadi istri bermanfaat buat suami dan anak-anak. Sudah memberikan manfaat buat keluarga, terus kembangkan bermanfaat ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Saling tolong menolong, saling bantu. Itulah kehidupan yang bermanfaat. Jangan jadi orang yang cuek. Sebab kita adalah orang yang baru memakan jasa orang tua. Ibu, bapak, senang dengan kelapa muda?
Seneng nggak? Dengan kelapa tua senang? Mau tua, mau muda, sampai malah batoknya pun kita suka. Semua aja bermanfaat. Sampai batang kelapa manfaat buat jembatan, daunnya buat bikin ketupat, lidihnya buat sapu, sabutnya buat cuci piring. Dulu apalagi airnya enak kita minum, kelapa yang muda-muda enak kita bikin es kelapa muda, yang tua-tua jadi santan. Apa yang tidak manfaat dari kelapa? Bulan puasa kita minum kelapa muda ketika buka puasa, nikmatnya luar biasa. Gini hari enak nih, mandi ya. Kalau ada kelapa muda, kelapa hijau kita telan nih. Kapanpun dia diminum enak. Paham gak Ibu? Siapa yang nanam pohon kelapa itu? Airnya kita nikmati, seluruhnya kita nikmati. Ketika kita minum air kelapa, alhamdulillah, kelapa muda manis. Tahukah kita siapakah yang nanam pohon kelapa itu? Siapa Bu? Hah? Orangnya masih ada enggak? Orangnya sudah mati. Orangnya sudah wafat. Oh, ternyata kita ini suka dengan makanan orang yang sudah mati. Minum kelapa, yang tanam kelapa udah mati 20 tahun yang lalu. Tapi kelapanya masih memberikan manfaat buat kita. Luar biasa. Makanya dulu ada kakek-kakek nanam korma. Ya udah napas, udah cengap-cengap. Tanam korma. Ditanya kok ngapain nanam korma? Ntar lagi mati. Korma belum berbuah, engkau udah mati. Apa kata si engkau? Saya nanam korma bukan bakal saya, tapi bakal anak cucu saya kelak. Nanti anak cucu saya yang akan menikmati apa yang saya tanam pada hari ini. Tuh, orang tua berpikirnya ke depan. Sekarang kita tanam yang bermanfaat supaya dapat dikenang oleh generasi yang akan datang. Anak kita, cucu buyut kita akan mengenang dulu. Di sini ada masjid Miftahul Huda. Nama-namanya masih tertanam. Dari masjidnya jelek sampai begini cakep dan kuat. Siapa yang membangun masjid ini? Nih, nama-nama ini akan dicatat oleh generasi yang akan datang. Enggak sia-sia. Ya. Biarpun sudah ketika pembangunan masih berjalan, ada saudara kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya Haji Ubaidillah depan ya. Siapa lagi yang udah wafat? Dikenal dulu di sini ada Imam Haji Ubaidillah. Dulu di sini ada Ustaz Sahroni. Dulu, sekarang udah kagak. Dulu di sini ada Pak Haji Andi Yusuf. Kapan? 50 tahun yang lalu. Sampai beliau wafat umur 200 tahun. 200 tahun Pak Andi ya. Kalau umur pengen panjang, oh. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau Pak Saroni enggak dia.
dia umurnya sampai hari kiamat kurang 3 hari. Itu daripada mati dia masih hidup. Kita ogah bu, ogah bu, sampai hari kiamat kurang 3 hari. Daripada mati semua yang lain nih, teman gue daripada kagak. Dulu ngaji bareng subuh-subuh, kapan? 100 tahun yang lalu. Sekarang mana? Daripada kagak, sedih dia sendirian. Teman-teman lama yang seumuran, teman main kecil, teman pengajian udah pada mati. Gua masih hidup. Udahlah, jangan dipikirin ya. Yang penting pasti kita mati. Pasti nggak? Pasti kita mati. Kapan itu? Terserah Allah aja. Mau kapan bu? Kita pengen mati ini pulang dari masjid. Syukur-syukur matinya di masjid. Ayo. Pengen mati di mana bu? Kapan? Ya Allah, enak banget ya mati di masjid. Habis sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tahu ngabisin nih apa? Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Dia pulang dari masjid, habis pengajian nih, masuk surga kalau mati. Oh, itu jelas hadis ya. Barang siapa menuntut ilmu bla 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 bla, pokoknya langkahnya saja udah pahalanya besar. Mati sabilillah. Pengen mati habis ngaji? Pengen mati habis ngaji nggak? Pengen, cuma jangan sekarang, tar dulu ya. Masih kesian bapak anak-anak nanti diduga. Ya begitu, takut mati kagak, kapan aja silahkan. Cuma jangan sekarang, kenapa? Takut nanti bini jadi janda, anak jadi yatim, itu doang kita mah ya. Pengen jadi janda? Kagak kan? Makanya mati ntaran dulu dah ya. Kita masih banyak utang tahu. Iya kan tadi kata Allah. Masih banyak apa bu? Utang. Siapa yang ngutangin? Bu, siapa yang suka ngutangin ibu-ibu? Dia bapaknya tiap malam ngutangin. Nah, mengisi kemerdekaan dengan amaliyah nyata. Jasa itu jangan pernah dihilangkan. Jangan pernah menghilangkan jasa orang lain. Istilah yang lain itu jas merah. Yuk, jangan pernah melupakan jasa orang lain. Jasa orang tua, jasa guru, jasa orang-orang yang memberikan bimbingan kepada kita, jasa suami, jasa istri. Ini kalau kita ingat terus nih, rumah tangga kita gak bakal cekcok. Ya sekarang wakil ketua BP 4 DKI. Ayo, jangan pernah lupain jasa. Istri yang cerewet, istri ini. Saya tanya bapak-bapak, istri yang cerewet dan lain sebagainya, banyakkan mana kebaikannya dengan kejelekannya. Timbang-timbang. Oh, ternyata banyakkan kebaikannya. Suami kita yang galak, misalnya galak, apalagi tuh? Timbang pelit katanya, galak, pelit. Timbang-timbang, oh ternyata lebih banyak kebaikannya. Jadi semuanya lebih banyak kebaikannya ketimbang kejelekannya. Dengan pertimbangan itu sadar kita ya, menyadari kita betapa keluarga kita itu lebih banyak memberikan kebaikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan.
Sekarang sudah merdeka, isi kemerdekaan ini dengan amaliyah nyata. Ibu bapak hari ini upacara ya. Ibu upacara nggak bu? Upacara. Dimanapun kita upacara. Di dapur upacara, ya. Di kamar mandi upacara. Ngadepin laki upacara. Ya. Upacara itu tidak mesti formal. Yo syukuri ini semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Dan alhamdulillah sebelum subuh dari Papanggo saya kemari